Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena penjagaan Tuhan semalam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, dan bisa kembali beraktivitas. Tuhan, apapun yang kami alami pada saat ini, dan apapun yang bisa kami kerjakan di dalam kehidupan kami selama ini, semuanya itu adalah berkat-berkat dari Tuhan yang harus kami syukuri di dalam kehidupan kami. Biarlah rasa syukur boleh terus mewarnai kehidupan kami, supaya rasa syukur kami ini menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan berbicara kepada kami melalui sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tadi sudah menyapa dan mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus melalui pujian yang dinyanyikan. Nah, hari ini kita akan merenungkan kata terima kasih. Kata terima kasih sering kita ucapkan ketika kita menerima sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, tetapi yang akan kita renungkan pagi ini bukannya dua kata yang menjadi satu, yaitu terima kasih itu. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang terima kasih, tentang dua kata itu, terima dan kasih. Nah, menerima dan memberi, itulah yang akan kita bicarakan. Menerima dan memberi dua kata kerja yang berlawanan.
Dan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mana sih yang lebih sering kita lakukan? Lebih sering menerima atau lebih sering memberi? Mana pula yang lebih banyak? Lebih banyak menerima atau lebih banyak yang kita berikan kepada orang lain? Kalau mau jujur, kita akui pasti lebih banyak kita menerima, lebih sering kita menerima, dan lebih jarang kita memberi, dan lebih sedikit yang kita berikan kepada orang lain. Begitu kan? Nah, saudara, ketika kita menerima sesuatu, apalagi sesuatu yang kita sukai, yang kita butuhkan, wow, pasti kita akan menerima dengan sangat senang, sukacita. Ya. Demikian juga bila kita ini bisa memberi sesuatu yang dibutuhkan orang lain secara tepat, pasti ada sukacita tersendiri. Nah, lebih sukacita mana? Menerima atau memberi? Nah, belum lama ini Adi itu yang penyanyi itu tadi, wow, menerima hadiah door prize luar biasa. Sesuatu yang sangat dia butuhkan. Laptopnya dia baru aja rusak, dia baru cari-cari laptop dengan menimbang-nimbang harga. Ternyata dia dapat door prize laptop. Wow, luar biasa sukacitanya dia. Begitu ya. Nah, sekali lagi mana lebih sukacita sih? Menerima atau memberi? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 bagian akhir. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini harus ingat akan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. It's more blessed to give than to receive. Lebih merupakan berkat memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Itulah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai pesan terakhir pada saat Rasul Paulus itu perpisahan dengan jemaat di Efesus. Pada saat itu Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana selama itu Paulus melayani, mengajar mereka dengan cucuran air mata. Artinya dengan sangat tidak mudah. Oleh karena pada saat itu Paulus mengajar, tetapi ada pihak-pihak orang Yahudi yang mempunyai rencana-rencana jahat terhadap pengikut-pengikut Kristus. Itu yang membuat Paulus mengalami kesulitan amat sangat ketika melayani jemaat di Efesus. Paulus berkata bahwa 3 tahun Paulus melayani mereka, dan selama itu belum pernah Paulus mengharapkan perak atau emas atau pakaian dari siapapun. Dan Paulus menjelaskan bahwa selama itu Paulus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, juga untuk memenuhi kebutuhan rekan-rekan kerjanya, bahkan juga untuk membantu saudara-saudara yang lemah, yang membutuhkan. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, selama itu ternyata Paulus lebih banyak memberi daripada menerima.
Lebih banyak memberi karena Paulus melayani, Paulus mengajar, Paulus tidak pernah meminta apa-apa dari mereka. Bahkan Paulus bekerja untuk dirinya sendiri, untuk rekan sepelayanan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi lebih banyak memberi daripada menerima. Karena itulah pesan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Nah, bagaimana sekarang dengan saudara dan saya? Memang sih tidak salah bila kita ini bersukacita saat menerima. Oleh karena milik kita menjadi bertambah. Apalagi kalau kita menerima sesuatu yang sangat kita butuhkan itu tadi. Tetapi bagaimana bila kita harus memberi, yang berarti ada yang kurang dari apa yang kita miliki. Karena kita harus mengambil apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Saudara, ketika kita menerima, kita bukan hanya berterima kasih kepada orang yang memberi, tetapi tidak jarang kita juga bersyukur kepada Tuhan. Saya kira Adi itu ketika menerima laptop itu juga senang sekali, pasti dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, karena dia mendapatkan laptop yang memang sangat dia butuhkan untuk kerjanya dia. Nah, sebaliknya, ketika kita harus memberi, bisakah kita ini bersyukur juga kepada Tuhan? Karena aku bisa memberi. Dan orang itu bisa memberi kalau ada kemauan. Sebetulnya punya banyak barang yang bisa diberikan, tetapi aku mau atau tidak mau memberikan itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi bila kita punya kemauan, kerelaan, ketulusan hati untuk mau memberi kepada orang yang membutuhkan, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk melakukan itu. Nah, saya teringat akan Jerry Patinasarani, seorang pendeta yang dulu pemakai narkotika. Nah, ketika dia kehilangan ayah, yaitu Roni Patinasarani, ya, jago bola itu, ya. Nah, Roni Patinasarani ini seorang ayah yang betul-betul mengasihi, mempedulikan Jerry, sekalipun dia sangat-sangat mendukakan hati seluruh anggota keluarga. Tetapi Roni Patinasarani ini tetap dengan setia terus mendampingi anaknya, sampai-sampai akhirnya dengan perilaku ayahnya itulah Jerry bertobat, berhenti sebagai pemakai narkotika dan malahan menjadi pendeta yang terus-menerus menyiarkan tentang kasih Tuhan. Nah, ketika Roni Patinasarani meninggal, ternyata Jerry mengusulkan judul berita duka di surat kabar pada saat itu bukannya berita duka cita, tetapi judulnya adalah berita sukacita. Sampai-sampai redaksi Kompas itu bertanya berulang kali, betul ini judulnya? Betul. Kami tidak akan berduka cita sekalipun kami merasa kehilangan dan sangat kehilangan. Tetapi kami belajar untuk bersuka cita. Kok bisa begitu? Ketika ditanya oleh Daniel, ya, di dalam percakapan begitu, ya, Jerry berkata, karena bagi Jerry ayah itu adalah milik Tuhan,
yang diberikan kepada dia. Nah, bila Tuhan mau ambil kembali, ya kita harus berikan dengan sukarela, kita harus berikan dengan sukacita. Dan itulah bagi Jerry arti mau menerima juga mau kasih. Mau menerima juga mau memberi. Jadi sudah menerima dari Tuhan, sekarang Tuhan minta ya dikasih. Itulah arti dari terima dan kasih. Bila kita siap menerima, seharusnya kita juga harus siap kasih. Memberi, apalagi ketika itu diminta, berikanlah dengan sukarela. Itulah yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Terima dan kasih. Saudara, saat ini kita masih dalam masa puasa. Mari kita juga belajar pantang pelit, pantang berat hati bila kita harus kasih. Bila kita harus memberi. Jangan berat hati, malahan bersyukurlah kalau kita bisa memberi. Karena lebih diberkati, lebih menjadi berkat, dan kita akan lebih berbahagia dan sukacita saat kita bisa memberi daripada menerima. Selamat memberi. Itulah wujud kasih setelah kita menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena selama ini kami sudah menerima dan menerima banyak berkat dari Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami demi kelangsungan hidup di dunia ini. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami hal-hal yang bisa kami bagikan untuk orang lain. Dan ketika Tuhan memberi berkat kepada kami, Tuhan mau supaya kami juga menjadi penyalur berkat Tuhan bagi orang lain. Kami sudah menerima dari Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kasih kepada sesama kami manusia. Memberi dengan sukarela dan sukacita. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tahu apa kebutuhan mereka, dan kami bisa memberi bukan asal memberi, tetapi kami bisa memberi sesuatu, apakah itu kepedulian, perhatian, doa, ataupun memberi materi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena sampai pada saat ini Tuhan pelihara kami dengan kesehatan yang baik. Bagi yang masih menderita sakit, kami belajar untuk percaya Tuhan pasti menolong upaya pengobatan mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Kami tetap berdoa bagi mereka yang masih berjuang mengatasi COVID di dalam tubuhnya, mengatasi sakit penyakit, kanker, autoimun, ataupun penyakit yang lainnya yang membuat mereka menjadi komorbid. Tuhan tolong mereka. Biarlah dengan berkat-berkat Tuhan dan upaya hidup sehat, mereka semua boleh melewati hari-hari dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, kami mendoakan bagi mereka yang masih berada di dalam kekurangan secara ekonomi. Tuhan berkati karya mereka
sekalipun kecil hasilnya, nilainya, tetapi dengan berkat Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarganya. Tuhan, tolong juga bagi anak-anak kami yang kembali masih harus belajar secara online ataupun tatap muka terbatas. Kiranya Tuhan berkenan menolong anak-anak kami dan juga guru-guru sebagai pendidik. Biarlah mereka boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengurangi pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak didiknya. Bapa di surga, kami juga terus mendoakan bagi keadaan di negeri kami dengan kenaikan harga pangan maupun energi. Tuhan tolong pemerintah di dalam mengatur semuanya itu. Tolong juga bagi pengusaha yang memiliki stok, jangan sampai mereka menimbun, membuat banyak orang susah. Saatnya justru mereka yang pernah mendapatkan untung mau merugi untuk berbagi berkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tolong juga agar masyarakat Indonesia ini belajar untuk tidak serakah, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga mendoakan kalau masa pandemi ini akan beralih ke endemi, Tuhan juga akan menolong masyarakat bekerja sama dengan pemerintah di dalam mengatasi masalah-masalah virus yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau percayakan kehidupan kami, sekalipun berita-berita yang kami terima seringkali menakutkan kami, tetapi kami mau menyerahkan ketakutan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap beserta dengan kami dan memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan gereja Tuhan di dalam keterbatasannya karena masih dalam masa pandemi, tetapi dengan berkat Tuhan, gereja tetap dapat memberitakan Injil, kabar sukacita, dan berbagi kasih kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh anggota jemaat gereja Tuhan di GKI Gatot Subroto Purwokerto dan bakal jemaatnya serta pos jemaatnya. Tuhan yang akan terus memberikan apa yang kami perlukan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan tutup dengan pujian "Apalah Arti Ibadahmu" sambil merenungkan apalah arti ibadah kita jika kita tidak tahu berterima kasih. Apa arti ibadah kita bila kita hanya taunya terima dan berat untuk kasih. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menerima berkat, selamat berbagi berkat. Tuhan memberkati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan,